Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal bangun ruang sisi lengkung. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan juring lingkaran berikut. Jika juring lingkaran tersebut akan dibuat kerucut tanpa alas, jari-jari kerucut yang terjadi adalah. Kita perhatikan. Di sini gambar ini atau juring ini tidak lain merupakan selimut kerucut, dan ini yang pinggir ini tidak lain merupakan keliling alas, yaitu 2pi R. Kita simbolkan R-nya kecil karena nanti sebagai lingkaran alas. Berarti di sini kita bisa langsung tulis 2pi R, ya, 2pi R itu sama dengan, ingat bahwa ini tidak lain adalah busur lingkaran yang jari-jarinya 5, ya. Berarti sama dengan 216 sudut pusatnya dibagi 360 derajat kali, ya, kali 2pi, kita bedakan, ya, pakai R yang besar, ya. Kita tulis ulang biar jelas. 2pi R sama dengan 216 derajat dibagi 360 derajat kali 2pi, R-nya tidak lain adalah 5, ya. Jadi yang ini adalah jari-jari lingkaran. Kita sederhanakan, ini kanan ada 2pi, kiri ada 2pi, kita sederhanakan untuk menghemat perhitungan. Kemudian ini kita bagi, ya, kita bagi dengan KPK-nya, katakanlah 72, ini dapat 3. Kalau kita bagi 72 dapat 5. Nah, di sini penyebut 5, pembilang juga 5, bisa kita sederhanakan. Jadi kita peroleh jawabnya adalah 3. Ya, berarti jawabnya tidak lain adalah ini, yang D, ya, yang D 3 cm, ya. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar pot bunga berikut. Volume pot bunga tersebut adalah, kita bahas, ya. Kalau kita perhatikan, pot itu merupakan bangun ruang bagian dari kerucut. Karena kalau kita disuruh mencari langsung rumus pot itu tidak ada, ya, karena pot itu merupakan bangun ruang kerucut terpancung. Nah, untuk mencarinya kita lihat di sini sketnya atau gambarnya di sini, ya, bahwa untuk mencari volume pot itu tidak lain adalah mencari volume kerucut yang besar, kemudian kita mencari juga kerucut yang kecil, yang nanti volumenya itu adalah, ya, jadi volume pot itu sama dengan volume kerucut yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil, ya, volume kerucut yang kecil atau KK, ya. Nah, untuk mencari volume kerucut yang besar maupun yang kecil, kita harus tahu tinggi ini atau harus tahu panjang yang saya kasih tanda tanya itu. Nah, untuk mencari itu kita ingat ada kesebangunan. Di sini tinggi kerucut berarti tegak lurus. Ini juga tinggi kerucut berarti tegak lurus, berarti sudutnya sama. Kemudian ini adalah sudut persekutuan dari kedua kerucut, baik yang besar maupun yang kecil. Berarti ini adalah sebangun. Kalau sebangun berarti berlaku perbandingan sisi-sisi yang seletak itu nilainya sama, ya. Jadi 6 bagi 12 itu akan sama dengan T dibagi dengan T tambah 12, ya. T tambah 12. Nih, ya. T ini untuk tinggi kerucut yang kecil, kemudian T tambah 12 itu kerucut yang tinggi untuk kerucut yang besar. Kita sederhanakan, 6/12 itu setengah sama dengan T dibagi T plus 12. Dari sini kita kalikan silang, ya, 2 kali T 2T itu sama dengan 1 kali T plus 12, T tambah 12. Berarti
2T dikurangi T sama dengan 12, T sama dengan 2T dikurangi T itu T sama dengan 12. Berarti T yang ini tidak lain adalah 12. Berarti sekarang kita bisa mencari volume yang dimaksud ya. Jadi volume kerucut yang besar. Kita tulis rumusnya dulu. Sepertiga pi R kuadrat, katakan ini R besar biar untuk membandingkan atau membedakan T ya. Di sini R-nya itu adalah 12, kemudian T besarnya itu adalah 24. Dari 12 tambah 12 ya. Jadi sama dengan sepertiga kalikan pi kalikan 12 kuadrat kalikan 24. Kita sederhanakan, ini 3, ini dengan ini 8, berarti kita peroleh 144 kali 8 kali pi ya. Jadi kita peroleh 1152 pi. Itu untuk kerucut yang besar. Sedangkan untuk kerucut yang kecil, volume kerucut yang kecil ini kita peroleh ya, sepertiga pi R kuadrat T ya. Dengan catatan R-nya itu 6, T kecilnya itu adalah 12. Kita masukkan aja langsung sepertiga kali pi ya. Ingat pi-nya nggak usah diganti karena option jawabannya masih berupa pi ya. Ini adalah 6 kuadrat kalikan 12. Kita sederhanakan, ini kita peroleh 4 ya. Berarti sama dengan 6 kuadrat 36 dikalikan 4 kalikan pi. Jadi sama dengan 144 pi. Volume besar sudah kita peroleh, volume kecil sudah kita peroleh. Berarti volume pot itu sama dengan volume kerucut yang besar itu adalah 1152 pi. Volume kerucut yang kecil itu 144 pi. Kita peroleh 1152 kurangi 144 itu kita peroleh 1008 pi. Ya, jadi ini jawabnya. Kalau kita lihat di jawaban samping, jawabannya adalah yang B ya. Memang kelihatan agak sulit, tapi kalau kita sering latihan, insya Allah nanti akan mudah, tidak akan menemui kesulitan. Ingat, matematika itu kita bisa lancar mengerjakan kalau kita paham dibarengi dengan banyaknya latihan. Kita lanjut. Ke dalam tabung berdiameter 28 cm, tinggi 50 cm, berisi air setinggi 30 cm, dimasukkan 6 buah bola besi yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah, ya kita lihat pembahasannya. Kita perhatikan bahwa tinggi air mula-mula adalah ini ya, di sini itu 30 cm. Setelah dimasukkan air, tentunya air yang di bawah tabung ini terdesak sehingga permukaannya menjadi naik. Nah, yang ditanyakan adalah ini ya, berapa tinggi setelah dimasukkan bola besi. Nah, di sini terlihat bahwa untuk yang soal 50 cm itu hanya sebagai keterangan saja, tidak masuk dalam perhitungan. Sekarang kita lihat, berarti bahwa 6 ya, 6 kali volume bola itu sama dengan volume tabung. Dalam hal ini air ya, tabung air. Nah, sekarang kita masukkan 6 kali volume bola 4/3 pi R pangkat 3, kita kasih tanda 1 karena nanti ada R yang lain, sama dengan pi R kita kasih 2
tabung ya, kuadrat T. Nah, sekarang kita masukkan 6 kali 4/3 kali pi kali R1. Di sini R bola, berarti 7 kali 7 kali 7 sama dengan pi. R2 nya adalah R tabung 14 kali 14, kemudian tinggi air tambahan ini berapa? Belum tahu. Nah, untuk menyederhanakan kita bisa langsung aja sederhanakan secara gampang. Ini sebelah kiri ada P, sebelah kanan ada P, masing-masing dibagi P, kemudian dibagi 7, ini dibagi 7 dapat 2, dibagi 7 dapat 1, bagi 2 dapat bagi 7 dapat 2. Kemudian ini dengan ini 6 bagi 3 2, kemudian 4, ini 4, ini dengan ini 4, 2 kali 2. Nah, berarti di sini yang tersisa adalah 2 dan 7, artinya 2 kali 7 14, itu sama dengan T. Jadi tambahan tinggi airnya adalah 14. Jadi dengan demikian pertanyaan yang ditanyakan, tinggi air tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah awalnya 30 ditambah tambahannya 14, jadi sama dengan 44. Jadi jawabnya adalah yang B ya. Jawabnya adalah yang B. Ya, memang agak jelimet, tapi saya kira bisa dikerjakan dengan teliti, nanti akan mendapatkan hasil yang benar. Ya, soal berikutnya, volume setengah bola padat yang luasnya 243 pi cm persegi adalah, kita lihat ya, pembahasannya setengah bola padat. Bola padat itu artinya berarti ini ada luasannya, yaitu pi R kuadrat, kemudian ini setengah bola. Setengah bola itu luasnya adalah, kalau satu bola 4 pi R kuadrat, berarti ini 2 pi R kuadrat. Berarti dengan kata lain bahwa luas setengah bola padat itu adalah 3 pi R kuadrat, yaitu dari pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat. Perhitungannya kita mulai dari yang diketahui luas itu 243 pi. Padahal luas setengah bola padat tadi sudah kita cari sebelumnya, 3 pi R kuadrat, berarti sama dengan 243 pi. Kita dapatkan R kuadrat sama dengan 243 pi dibagi 3 pi ya. Kita dapatkan hasil 81, berarti R nya itu sama dengan akar 81 sama dengan 9. Dengan demikian volume setengah bola padat itu sama dengan setengah volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya. R nya kita dapatkan tadi 9, berarti setengah kali 4/3 kali pi kali 9 kali 9 kali 9. Kita sederhanakan, ini 2, kemudian ini 3 ya. Jadi kita dapatkan 3 kali 81, 6 ya, 6 kali 81 pi. Kita peroleh 486 pi. Jadi jawabnya adalah yang B ya, jawabnya adalah yang B. Nah, mudah-mudahan dengan soal-soal yang agak sulit-sulit ini tetap bisa kita jawab dengan mudah, dengan sabar, dengan ketelitian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.